Terdengar, Pak. Oke, kita mulai pertemuan hari ini Sabtu pukul 14.00 19 September ya. Nah, hari ini materinya spesial. Saya cari yang mudah. Judulnya mudah membuat web profil dengan Laravel 8. Kalau tadi pagi saya kasih infonya dengan hashtagnya less code, berarti ngodingnya dikit gitu. Terus kita pakai apa? Kita pakai package yang namanya Laravel Voyager. Nah, kalau misalkan kemarin kita pernah mencoba Laravel 7, di Laravel 8 ini agak berbeda dikit. Bedanya di mana? Kita bahas. Nah, sebelum masuk ke materi, sebentar. Nah, ini ada persyaratannya. Persyaratan kita bisa melanjutkan materi ini, yang pertama, kita sudah kenal dulu, kita menguasailah dasar pemrograman PHP dan MySQL. Kalau dibilang menguasai mungkin relatif ya. Yang jelas sudah mengenal dasar pemrograman PHP dengan database MySQL. Yang kedua, sudah tahu dasar MVC di Laravel. Jadi membuat model di mana, membuat view seperti apa, parsing data variabel melalui controller kayak gimana, dan juga kenal controller. Nah, itu dasar atau kompetensi prasyaratnya atau prerequisite-nya. Nah, selanjutnya, nanti kita sebetulnya menginstal package yang namanya Laravel Voyager. Kalau di sini punya slogannya The Missing Laravel Admin. Voyager ini nanti kita bikin CRUD, kalau di sini istilahnya bread, roti ya. Kalau kita seringnya CRUD, create, read, update, delete. Kalau di sini browse, read, edit, apa nih? Ya intinya sama sih, simpan, edit, delete. Ada operasinya nanti media manager, ada menu builder, dan yang lainnya. Kita bisa bikin seperti CMS WordPress sendiri, tapi punya kita. Front end-nya nanti kita bikin. Nah ini khusus untuk back end-nya. Kemudian next, nah ini untuk tampilan untuk admin ya. Jadi ini kita nggak ngoding di admin, kita fokusnya di front end nanti. Di admin, makanya disebutnya Laravel admin, the missing Laravel admin, itu karena kita di sini nanti tinggal logika di perancangan database. Kita paham di perancangan database, nanti kita bisa bikin tabel baru, kita bikin objek baru. Nah, di sini sudah ada, nanti ada, ini sudah default-nya, kalau kita udah berhasil menginstal, ada user, kemudian ada post, ada page, template-nya nanti sudah ada. Kita install dengan data dummy nanti. Nah, ini menunya banyak. Nanti kita coba satu-satu. Kemudian, sebetulnya Laravel Voyager itu apa ya? CRUD generator sebetulnya. Bisa nanti bikin interface admin. Jadi ini interface admin, kita nggak perlu bikin lagi nanti. Kemudian kita mudah bikin tambah, edit, delete data untuk aplikasi kita. Kemudian ada media manager. Media manager itu yang kalau di CMS pada umumnya, contohnya WordPress, itu misalkan kita upload gambar, upload file. Ini gambar tapi lebih spesifiknya. Kemudian ada CRUD atau breed generator. Nah, ini sebetulnya apa yang harus kita pahami dengan Laravel Voyager. Ya, lanjut ya. Nah, ini requirement untuk sistemnya. Nanti kita pakai yang Laravel 8. Bisa nggak diinstal di Laravel 7? Bisa banget. Jadi supaya kenal juga dengan Laravel yang baru bulan kemarin, itu update Laravel 8, kita pakai yang Laravel 8. Kita nanti sedikit bahas tuh perbedaannya di mana sih Laravel 8, tapi nggak terlalu detail. Nanti materi
Laravel sendiri yang lebih detail. Nah, di sini nanti kita demo praktis hari ini, demo praktek, install Laravel 8, kemudian install, ini tahapannya di materi kali ini ya, install package Laravel Voyager-nya via Composer, kita install Laravel juga via Composer, kemudian kalau sudah diinstal, nanti sebetulnya ada tahapan yang namanya kita nginstal data dummy. Kita nginstal data dummy dari Laravel Voyager ini. Jadi seperti yang ini tadi, tampil di sini, ini ada data dummy-nya. Ini data dummy. Kemudian kalau sudah data dummy-nya diinstal, ini termasuk konfigurasi koneksi ke database ya. Kemudian kita bisa login ke Laravel Voyager, login, ngisi konten, bikin front end-nya. Tapi kalau untuk di video kali ini, di PJJ kali ini, untuk buat front end nanti mungkin nggak terlalu panjang, kita yang intinya aja. Untuk menampilkan beberapa data post di front end seperti apa. Nanti kita prakteknya mudah-mudahan sampai sana. Next. Nah, kalau di Laravel 8 seperti apa ya perbedaannya dengan Laravel 7? Nah, ini secara umum. Secara umum itu ada yang namanya job batching. Job batching. Nah, ini nanti bisa cari sendiri karena kita nanti belum pakai yang ini. Nanti ada pembahasan khusus. Kemudian kalau di Laravel 8 itu ada model baru untuk modelnya. Jadi ada direktori model sendiri. Kalau di Laravel 7 dan ke bawah, Laravel 6, 5 itu model adanya di folder app, di root folder app. Nah, kalau di Laravel 8 nanti buat model sendiri. Kemudian ada skema DAM, ada Laravel Jetstream. Laravel Jetstream ini biasanya untuk autentikasi. Kalau di Laravel 7 itu Laravel UI yang digunakan. Laravel 5 itu Macout. Laravel 6 itu juga Laravel UI. Nah, di 8 itu namanya Laravel Jetstream. Dan yang lain-lainnya. Nanti kalau dibahas kita cuma bahas Laravel secara teori aja. Nanti bisa dieksplor sendiri, dicek. Nah, sekarang kita ke editor. Nah, kita langsung praktek ke editornya. Nah, ini demo juga ya. Ini yang sudah saya coba buat menggunakan Laravel 8. Saya cek dulu. Nanti kalau ada yang tampilannya tidak terlihat atau yang saya sampaikan tidak sesuai tampilan, nanti tolong infokan. Oke, kita coba buka hasilnya. Ini juga sebetulnya ini project sih, tapi nggak apa-apa. Nah, ini yang saya buat adalah front end dengan logic di back end-nya, di Laravel admin, Laravel Voyager. Nah, ini semua udah dinamis. Oh, bagian atas ini belum sih. Ini dinamis, logo. Ini datanya dinamis, ini dinamis. Nah, kalau sempat nanti bikin kayak gini sih. Jadi bikin CMS sendiri. Ini dinamis semua. Ini dinamis, ini dinamis. Ini page. Yang ini galeri, ini sebetulnya post. Ini juga dinamis. Nah, sama ini dinamis. Nah, targetnya buat ya profilnya mungkin seperti ini ya. Ini real project. Nah, kita install dari Laravel 8. Jadi kalau kita install Laravel itu kan biasanya ada Laravel terbaru, cara installnya sama. Tapi pada saat kita mau versi tertentu, nah itu yang ditambahkan dengan versinya atau versi dengan bintang. Ini nanti kalau misalkan ternyata agak lama installnya, nanti langsung kita gunakan Laravel yang ada. Jadi project yang sebelumnya kita project
yang menggunakan Laravel PPDB itu, kita lanjutkan. Oh, kemarin Laravel 7 ya. Laravel 7 agak beda. Jadi kita tetap harus install. Di Laravel 7 nanti agak berbeda sedikit. Hanya di penulisan model, kemudian ada di yang lain juga. Nanti bisa dibaca. Yang sudah menginstal Laravel 8 siapa kira-kira? Ini udah 64 peserta. Nggak ada yang respon. Nah, sambil install. Laravel 8 itu kita cek sistem requirement-nya PHP 7.3 lebih besar sama dengan PHP 7.3. Nah, kalau dia tidak lebih besar PHP 7.3, nanti ada kendala. Nah, seperti biasa, kita buatnya menggunakan yang ini. Jadi di sini tidak ada versinya, otomatis nanti si Laravel yang terinstall adalah versi terakhir yang ada di sini, yang ada di apa namanya source code cloud service-nya dari Laravel. Saya taruh di desktop. Saya taruh di My Project. Saya taruh di subfoldernya. Nah, di sini saya buat blok. Jadi pertama itu install Laravel dulu. Nah, di sini saya project-nya, saya kasih nama blok. Mudah-mudahan belum ada. Nah, takut sudah ada blok Starbucks. Nah, biar beda. Nah, sambil menunggu, silahkan ada yang bertanya. Sambil menunggu install, sambil menunggu instalasi. Ada yang mau bertanya? Oke. Sambil menunggu, saya mau jelaskan yang sebentar. Ini saya pindah dulu. Harus pakai mouse. Ini bentar lagi selesai. Jadi dengan Laravel Voyager ini sebagai developer, kita dimudahkan. Kalau programmer kan pengennya banyak coding. Kalau developer yang penting jadi. Jadi membuat aplikasi web profil mudah dengan Laravel. Dengan coding, dengan programmer ngoding itu lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan Laravel dari nol, dari scratch. Nah, sambil menunggu, saya mau cek di di sini. Oh, ini Doni Ramadan. Kalau Doni Gita ada Doni Gita. Nggak ada ya? Ada yang mau ditanyakan mengenai proyeknya? Ini bisa kita buat profil, web profil, atau digabung dengan web e-commerce yang sebelumnya, tutorial sebelumnya juga bisa. Ada Pak. Boleh, silahkan. Siapa nih? Yang bertanya siapa? Tadi katanya ada.
Lalu tadi yang bertanya siapa? Di chat aja lah kalau koneksinya agak susah. Via chat aja di pertanyaannya. Tadi kan saya nitip sebelum kegiatan ini, tolong diinstal dulu Laravel 8. Kalau koneksinya nggak ada masalah, harusnya normal nginstalnya. Saya mau nanya Pak. Siapa nih? Doni. Hmm, Hmm, kan saya pas install Laravel yang dari situ Pak, Composer Create Project tuh, ya. itu autonya ke versi 728 Pak, bukan ke versi 8. Doni nih. Iya. Oh, itu dia baca chat berarti. Eh, kalau mau langsung versinya itu ditentukan. Jadi Composer, Create Project nih yang di layar ya. Kelihatan nggak? Iya, Nah, itu kelihatan. kita cari ya. Saya ketiknya di Google. Misalkan Baik Pak. 8.x. Nah, kayak gini. 8 titik. Titik X, bukan bintang. Oh, Oke, jadi itu alternatifnya kalau misalkan ternyata dengan instalasi Laravel standar itu yang ada malah Laravel 7 titik sekian, ya kan? Nah, di sini oh ini juga nggak tepat ya, nggak spesifik maksudnya. Nah, ini yang lebih spesifik. Di sini spasi 8 titik X. Gitu dan ya. oke siap Pak. Makasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi balik lagi ke sini. Oh, bentar lagi waktunya habis ya. 9 menit lagi. Mudah-mudahan sampai tahap instalasi. Kita cari, kita anggap sudah menginstal Laravel 8. Nah, kita cari di Google Laravel Voyager. Nanti diarahkan ke dokumentasinya. Bukan ke Google sih, saya defaultnya bukan Google. Saya udah defaultnya saya rubah DuckDuckGo. Jadi nyarinya nggak pakai Google. Udah kebiasaan pakai Google ya. Nah, di sini ada dokumentasinya. Atau langsung ke GitHub-nya juga bisa. Jadi sebetulnya ini package Laravel Voyager ini package. Ini uh, yang dari GitHub. Nah, kita install package-nya yang ini. Composer require tcg Voyager. Ini copy aja. Ini mudah-mudahan udah selesai. Nah, bentar lagi selesai. Nah, sebelumnya kita buat dulu database-nya untuk membuat database masuk ke PHP-admin sebagai MySQL database manager-nya ya. PHP-admin bukan database. Jangan salah, karena suka ada yang salah. Nah, saya buat database-nya RPL Starbucks Blog. Oke, saya sudah punya database namanya RPL Starbucks Blog. Kemudian, nah sebelumnya kita install dulu. Kita install dulu, kita require dulu pakai Composer. Nah, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita masuk ke directory project-nya tadi. Nama project-nya tadi kalau nggak salah blog Starbucks. Adanya di my project di desktop saya. Berarti ini supaya lebih memudahkan lagi, saya masuk ke open folder.
Jadi ini sebetulnya dengan kalian saya share materi pembuatan web profil dengan Laravel yang versi mudah, yang saya harapkan semua bisa membuat web profil. Kalau misalkan dari perusahaan diminta untuk membuat web profil. Tidak harus web profil sih, ini juga bisa untuk web e-commerce atau web yang lain tujuannya, web aplikasi. Nah, ini yang baru ya, blog Starbucks. Saya open. Nah, masih loading. Nah, ini masih loading posisinya. Masih loading, tungguin dulu. Nah, sementara di Visual Studio Code masih loading, saya masuk ke direktori yang dari terminalnya atau CMD ya. Kalau di Windows pakai CMD. Tadi installnya juga pakai CMD. Saya masuk direktori blog Starbucks. Pastikan dia aktif. Ada artisannya di sini. Oke, ada artisannya. Berarti saya bisa paste yang komposer tadi untuk menginstal package Laravel Voyager ini. Copy paste dari sini aja. Kadang-kadang kayak gini bukan hafalan, kita biasakan aja alurnya. Logika kita yang jalan. Composer require TCG Voyager. Takut salah ketik, mendingan copy paste. Nah, kalau sudah, ini enter. Nah, sementara ini menginstal, kita cek Laravelnya. Visual Studio Code. Nah, masih loading ya. Oh, sudah, sip, sudah tampil. Kita rubah konfigurasi database-nya di env-nya, konfigurasi environment-nya. Nama database-nya tadi adalah apa tadi? RPL Starbucks blog. RPL Starbucks blog. Username di database MySQL di laptop saya root, passwordnya kosong. Nah, ini sudah. Dan di sini ini penting kalau kita ngembangin sendiri, ini mungkin kita nggak rubah, nggak terlalu masalah. Tapi karena kita pakai package, kode program punya orang yang kita gunakan. Nah, di Laravel Voyager di sini harus dipastikan. Karena kita nanti pakainya Laravel localhost, di hostnya portnya 8000 ya, ini harus pasti. Jadi di sini dituliskan. Jadi kalau misalkan di hosting pun, di sini dirubah domainnya atau subdomainnya. Nah, ini sebetulnya kita merubah yang ini nih. App URL localhost 8000. Ya, ini dirubah di sini di env. Nah, kalau di tutorial ini, di sini homestead ini default-nya Laravel. Kalau kita menginstal homestead itu kayak dockernya, image dockernya dari khusus untuk pengembangan web menggunakan Laravel. Dia namanya homestead. Karena kita nggak pakai homestead, kita pakainya SAM, paket installer SAM. Yang di sana ada database MySQL, ada service Apache PHP-nya. Kita nggak pakai ini. Di SAM, installer SAM itu database MySQL-nya itu database default usernya itu root, kemudian passwordnya kosong, nama database-nya kita yang tentuin. DB host-nya localhost. Kalau di sini URL aplikasinya ada portnya 8000. Oke, ini masih menunggu. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nah, nanti seperti ini kalau sudah diinstal data dummy-nya.
update ya, update dependensi. Dependensinya banyak dia. Ada yang sudah nyoba dan kendala? Ini kalau kalian nggak sambil mencoba, nanti juga bisa lihat di videonya. Ini nanti videonya saya upload. Ini bentar lagi habis untuk di video ini, di video pertama. Berarti setelah ini nanti saya buat lagi. Saya buat lagi untuk link ikonnya. Dan akan kita melanjutkan prosesnya. Untuk link ikonnya nanti nggak berubah ya. Sama aja. Link Pikonnya tidak berubah, sama aja. Hostnya silahkan dikembalikan ke saya. Adi, Banyuaji. Iya, Pak. Ada yang baru masuk, Pak. Oh, iya. Tadi ada yang disconnect sih. Sama namanya. Mac host. Yes. Ini waktunya habis ya. Nanti saya share linknya sama, tinggal join lagi. Sebentar.